Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang tak teringat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan semua sahabatnya, dan semua juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk sholat tarawih malam ini yang bertindak sebagai pemateri kultum adalah Bapak Ustadz Didin Wahyudin, dan yang bertindak sebagai imam tarawih adalah Bapak Ustadz Dani Haryani. Yang kedua, sebagai informasi, infak kenceleng tarawih pada hari kemarin sebesar Rp801.000, sehingga jumlah infak kenceleng tarawih hingga malam ini adalah Rp2.294.000. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dan dengan rezeki dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, setiap hari Masjid Jabaroma menyediakan takjil berbuka. Silakan bagi jamaah yang ingin berbuka puasa di Masjid Jabaroma. Yang keempat, kami mengingatkan kepada jamaah sholat tarawih untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar ibadah yang kita kerjakan menjadi berkah. Yang kelima, dimohon kepada anak-anak untuk mengikuti sholat tarawih ini dengan tertib. Yang terakhir, demi kehusuan ibadah, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon untuk disesuaikan. Kami juga menginformasikan bahwa panitia Ramadan Jabaroma juga mengadakan program taklim pada subuh setiap hari selama Ramadan. Untuk besok subuh, Rabu 6 April 2022, insya Allah akan diisi oleh Bapak Ustadz Asep Nasrullah yang akan menyampaikan tausiah berjudul Fikih. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Didin, waktu dan tempat dan persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah para hadirin kaum muslimin, sidang salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah menginjak malam yang keempat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita semua yang sama-sama mengikuti ajarannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu adalah tergantung pada akhirnya. Setiap amal itu tergantung pada ujungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, dan dengan riwayat yang sama ada sebuah kisah di perang Uhud
yang pada saat itu perang berkecamuk dan Nabi Muhammad menyampaikan ada seorang prajurit pemberani, ada seorang prajurit yang membunuh kaum musyrikin. Kemudian tapi para sahabat heran karena Rasulullah berujar, kalau kamu melihat penduduk neraka, lihatlah orang ini. Sahabat terkejut, sahabat heran. Padahal ikut sama perang Uhud. Tapi kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa dia adalah penduduk ahli neraka? Sebutkan. Sehingga dikuntitlah orang tersebut oleh sahabat itu. Pada saat terjadi peperangan, maka dia beberapa kali menebas musuhnya, beberapa orang, sampai dengan pasukan yang paling depan. Dan setelah dikuntit terus, dilihat orang tersebut sudah banyak luka dalam badannya, tangannya, sehingga tidak ada bisa lagi yang dia kerjakan. Terakhirnya, apa yang terjadi? Dia mendirikan pedangnya. Karena saking tidak kuatnya akan kepedihan, kesakitan yang ada dalam dirinya, maka dia badannya di ujung pedangnya, kemudian dia menyender sampai tembus pedangnya sampai ke belakangnya. Kemudian dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan bahwa ada seorang hamba yang dalam penglihatan manusia sebagai ahli surga, padahal dia ahli neraka. Dan ada seorang hamba yang dari penglihatan manusia adalah sebagai orang ahli neraka, padahal dia masuk surga. Dan sesungguhnya setiap amal adalah tergantung kepada ujungnya, tergantung kepada akhirnya. Hadirin kaum muslimin, tentunya dengan hadis yang disampaikan ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita tidak boleh bangga dengan apa yang kita kerjakan. Tidak boleh bangga dengan apa yang kita laksanakan. Salat kita, amalan kita, sedekah kita, berbuat baik kepada orang lain tidak boleh bangga. Karena kita tidak tahu ujung kita itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyimpan perkara gaib ini. Perkara takdir ini baik ujungnya apa baik apa jelek ujungnya, Allah sengaja simpan. Karena kalau seseorang tahu kalau dia ahli surga, maka dia akan lalai dalam beramal baik, dia akan malas dalam beramal baik. Dan juga sebaliknya, kalau seseorang mengetahui bahwa dia ahli neraka, maka dia akan berbuat dengan sejahat-jahatnya, dengan sedolim-dolimnya, dengan semaunya dia. Maka dengan ini Allah simpan, Allah tutupi, karena sengaja bahwa kita harus hati-hati dalam beramal. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34 menyampaikan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu orang diri pun yang tahu akan di mana dia meninggal. Para mufassirin menyampaikan bahwa tidak ada yang pernah tahu seseorang pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tuh apakah dalam keadaan baik, apakah dalam buruk. Para mufassirin menyampaikan demikian. Maka dengan disampaikannya ini bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada ujungnya, kepada akhirnya. Saya mengajak, ini adalah bulan yang baik, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah sediakan, Allah sengaja simpan dari 12 ada satu bulan Ramadan. Mari kita tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini sampai dengan selanjutnya, mari kita istiqomah dalam kebaikan, karena kita tidak tahu ujung kita apakah kebaikan, apakah keburukan.
Insya Allah seorang yang bermudah-mudahan dalam kebaikan, tidak meremehkan orang lain, selalu menghargai orang lain, kemudian dalam menuntut ilmu, diharapkan pada ujungnya adalah dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua yang ada hadir di sini dan semua kaum muslimin tentunya yang saudara kita dan yang kita kenal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua keadaan dalam husnul khotimah dan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.